Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang nenek tua bersama kucingnya lagi memotong buah ketela dan rotinya. Nenek ini bernama Duchess. Dialah yang punya kastil dan menetap di sini. Setelah itu makanannya diantarkan ke sebuah tahanan di kastil tersebut. Di sana ada seorang pria bernama Girgiu. Lalu nenek itu pun mengambil cambuk dan memukulnya berulang-ulang kali, sehingga membuat dada nenek itu terasa sesak, sehingga nenek itu pun menghentikan pemukulannya dan nenek pun pergi dari tempat itu untuk istirahat. Saat tiba di kamarnya, dada nenek ini terasa makin parah sesaknya, sehingga nenek itu pun tewas di keranjang kamarnya. Dan film pun dimulai. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon disubrek biar semangat kami membuatnya. Oke, lanjut. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan sekelompok keluarga bersama lawyer tiba di kastil tersebut. Lawyer ini bernama Tuan Gian dan seorang ayah bernama John, dan bersama istrinya bernama Susan beserta anaknya perempuan yang buta matanya bernama Rebecca. Di sini Tuan Gian menceritakan bahwa John ini termasuk sisilah keluarga Duchess yang punya kastil ini. Karena Duchess telah mati, maka kastil ini diwariskan untuk John dan disuruh menempati di kastil tersebut. Lalu Tuan Gian memperkenalkan mereka pada Agnes. Dia adalah pengurus kastil tersebut. Lalu John berencana akan menjual barang dan kastil dengan secepatnya sebelum meninggalkan kastil ini. Tuan Gian pun berkata dia akan mencari agen untuk dijualnya. Tuan Gian pun berpamitan. Dan di sini Susan meminta pada Agnes menyiapkan kamarnya masing-masing karena hubungan Susan sama John lagi berantakan, sehingga John harus tidur di kamar berbeda sebagai kata maaf supaya John tidak minum tuak lagi. Saat John lagi tidur, trauma tragedi kecelakaan terbawa dalam mimpinya. Peristiwa ini terjadi saat dalam perjalanan bersama dua anaknya bernama Rebecca dan JJ. Di saat itu terjadi kecelakaan sehingga mobil mereka terguling-guling. Saat John keluar melihat JJ tidak ada lagi di dalam mobilnya. Sementara Rebecca lagi menangis sambil menahan rasa sakit kena pecahan kaca di matanya, sehingga cacat dan mengalami kebutaan. Setelah itu John pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Setelah itu John mendengarkan suara tangisan seperti suara JJ anaknya. Lalu John pun keluar mengikuti arah suara tersebut. Namun John memasuki suatu ruang yang dipenuhi minuman tua di sana. Lalu John pun mengambilnya. Tanpa sengaja botol tua tersebut tersenggol dengan pintu dan botol pun pecah. Tangan John pun berdarah karena terluka. Saat John lagi mencuci tangan yang berdarah, tiba-tiba saja Agnes datang di belakangnya dan memberikan serbet untuknya. Namun John pun menanyakan, apakah kamu mendengarkan suara tangisan anak di luar sana? Lalu Agnes pun bercerita tentang Duchess. Duchess itu mempunyai anak bernama Girgiu, tapi dia sudah meninggal saat berusia 5 tahun tanpa diketahui penyebabnya. Dan suara tangisan itu sering terdengar, dan banyak yang bilang kastil ini berhantu. Dan setelah ditelusuri, Girgiu itu belum mati. Dia dihukum sama ibunya karena suka memangsa darah wanita. Keesokannya John mengajak Rebecca ke suatu ruangan yang dipenuhi boneka atau mainan anak-anak. Setelah itu John masuk ke kamar Duchess untuk melihat barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Tanpa sengaja John menemukan sebuah album foto dan melihatnya. Sementara Rebecca mendengarkan suara aneh di luar sana. Tanpa John sadari, Rebecca pun keluar mengikuti arah suara aneh tersebut. Dan ternyata itu hanya suara kucing yang terkunci di kamarnya. Lalu kucing pun lari ke arah lorong tahanan di kastil itu. Rebecca yang suka pada kucing itu, ia pun mengikutinya. Sementara John baru sadar bahwa Rebecca nggak lagi bersamanya. Lalu John pun mencarinya.
Rebecca pun terus mengikuti kucing itu, sampai-sampai Rebecca pun jatuh dan luka pada lututnya. Saat Rebecca mau balik, lagi-lagi Rebecca mendengar suara aneh yang kedua kalinya yang sangat dekat dengan dirinya. Rebecca pun mendekati dan memanggilnya. Terlihat Gergio terbaring di lantai dan tak menyahut panggilannya. Tak lama kemudian ayah Rebecca pun memanggilnya. Rebecca pun balik menemuinya, lalu ia bercerita pada ibunya bahwa ada seseorang di bawah sana. Mereka pun tak percaya, mungkin saja itu halunya Rebecca. Sementara Gergio yang terantai puluhan tahun ia mencoba untuk menarik rantainya. Tak lama dari itu Gergio pun lolos dari tahanan dan ia keluar untuk memangsa darah wanita. Perlahan-lahan pun Gergio berjalan keluar. Namun dia terlihat diri di jendela kaca yang sangat mengerikan. Gergio pun menghantam kaca tersebut sehingga mengundang perhatian keluarga John saat menyantap makanan di dapur. Ia pun pergi untuk melihatnya. John pun heran kaca sebagus itu kok bisa pecah. Di malamnya, Sin pun diperlihatkan Rebecca lagi tidur di kamarnya. Tiba-tiba saja Gergio pun masuk ke kamarnya untuk dimangsakannya. Namun Rebecca pun terkejut dan merasa ada seseorang di kamarnya. Karena ketakutan dia pun berteriak. Gergio pun lari keluar dari kamar itu. Tak lama dari itu John dan Susan pun menghampiri ke kamar anaknya. Di sini ia berkata pada ayahnya ada seseorang di kamarnya. Lalu John pun mencarinya namun tidak menemukan apa-apa. Keesokannya John pun melaporkan kejadian itu kepada Pak Polisi bahwa di kastil ini ada seseorang mencurigakan. Dan sering terdengar suara menangis. Setelah diperiksa, pintu gerbang utama terkunci dan tidak mungkin ada orang luar masuk kemari. Dan keputusan polisi pun tidak mencari lagi ke ruang-ruang tersebut karena satu pun tidak bisa dijadikan bukti. Di sisi lain, John meyakini bahwa di kastil ini ada sesuatu yang aneh. Tapi Susan tidak mempercayainya, sehingga mereka terjadi adu mulut. Lalu John pun pergi ke sebuah bar dekat kastil itu untuk menenangkan dirinya. Dia bertemu seorang wanita bernama Silvana. Karena John dah terlalu mabuk, Pak Polisi pun menghampirinya untuk menyuruh John pulang. Karena tidak puas, John pun pulang bersama Silvana. Dan di sana mereka melanjutkan minuman tua dan melakukan adegan dewasa. Setelah itu Silvana pun pamit mau pulang ke rumahnya. Saat Silvana melewati sebuah kamar, Gergio pun menangkapnya. 2 hari setelah itu, polisi pun datang ke kastil untuk bertemu John karena ingin menanyakan keberadaan Silvana. Tapi John beralasan tidak tahu. Dan jika Silvana belum ketemu, John harus diinterogasi lebih lanjut. Karena Silvana terakhir samamu sebelum statusnya hilang. Karena merasa tak bersalah, John memutuskan untuk mencari pengacara untuk pembelaannya, yaitu Tuan Gian. Dan John pun menceritakan apa yang terjadi padanya. Dan tiba-tiba Tuan Gian menerimakan teleponan dari Agnes bahwa ia menemukan tasnya Silvana di kastil itu. Alih ke Silvana, dia dikurung di tahanan di bawah kastil itu oleh Gergio. Tak lama dari itu, Gergio pun memangsanya sampai Silvana tewas secara tragis di tahanan itu. Lalu Agnes keluar dari dapurnya. Ia mendengarkan suara aneh di bawah kastil itu. Agnes pun mengikuti suara tersebut. Lalu ia pun melihat Silvana yang sudah mati bersimbah darah. Gergio pun datang dari belakang dan memukulnya hingga Agnes tewas. Keesokannya, polisi pun datang untuk menangkap John untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan di sini dia menjelaskan bahwa ada peti mayat kosong tertulis nama Gergio. Berarti Gergio ini masih hidup dan dia memangsa wanita. Dia belum mati, tapi disembunyikan oleh Duchess. Tapi polisi tidak mempercayainya. Saat John mau dibawa ke kantor polisi, polisi pun melihat Agnes dan Silvana mati bersimbah darah. Dan polisi pun mencurigakan bahwa John adalah pembunuhnya. Lalu polisi pun meninggalkan 2 orang anak buahnya untuk menjaga istri dan anak John untuk diminta keterangan besok.
Lalu Susan pun meminta pada polisi itu untuk mengambil segelas minuman padanya. Saat melewati gerobong tiba-tiba ada debu jatuh dari atas. Karena penasaran ia pun melihatnya dan dia pun dibunuh oleh Girgio. Sementara Susan yang menunggu tak kunjung datang. Terus pak polisi itu pun mencari kawannya. Namun dia melihat orang tidur tertutup dengan kain putih. Karena penasaran dia pun membukanya dan Girgio pun menghabiskannya. Sementara ibu Susan sama anaknya lagi siap-siap mau tinggalkan tempat itu. Karena minumannya belum kunjung datang, ia pun mencoba untuk memanggil pak polisi itu. Dan tiba-tiba saja kepala Susan dibenturkan di tembok hingga pingsan. Dan Girgio pun masuk ke kamarnya dan membawa Rebecca bersamanya. Sementara John di kantor polisi terus diinterogasi atas kematian Sylvana dan Agnes. Dan John berkata dia tidak melakukannya, bahwa ada seseorang di sana yang melakukannya. Tapi pak polisi tidak mempercayai itu, sehingga John pun memukulnya dan kabur dari kantor polisi. Alih ke Susan. Saat Susan sadar ia pun langsung mencarinya. Sementara Girgio lagi menikmati mangsaannya. Tak lama dari itu ibu Susan pun datang ke situ dan melihat Girgio lagi menikmatinya. Lalu dia pun memancing dengan cara khasnya sehingga Girgio mendekati dengannya. Ia pun menusuknya dan mereka pun berlari dari tempat itu. Dan Girgio pun mengejar mereka. Lalu mereka bersembunyi di sebuah lemari sehingga Girgio tidak tahu. Saat dah aman mereka pun mencoba keluar dari lemari itu untuk meninggalkan kastil itu. Saat mereka keluar, tersenggolnya botol di meja sehingga jatuh ke bawah dan Girgio mendengarnya dan mereka pun dikejar lagi. Karena panik mereka pun naik ke tingkat paling atas sehingga ibu Susan sama anaknya terjebak di sana. Tak lama kemudian John pun tiba untuk menolong istri dan anaknya. Lalu John pun menghajarnya. Karena Girgio kuat, John pun tersungkur di lantainya. Lalu John pun memakai rantai yang ada di tangan Girgio. Setelah itu John melompat dari atas kastil itu. Girgio pun tertarik ke bawah. Girgio dan John pun tewas dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Bantu kami dengan cara subrek dan bagikan video ke teman kalian dan nonton juga video lainnya. Terima kasih.